Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Almavita Sofia dalam Matematika Bisnis 2. Kali ini kita akan membahas tentang Basic Matrix Operation atau operasi matriks sederhana atau dasar. Nah, maka di sini kita akan mencoba memahami notasi dan terminologi daripada aljabar matriks, kemudian mencari transpose dari suatu matriks, lalu menambahkan dan mengurangi matriks, kemudian mengalihkan matriks dengan skalar, lalu mengalihkan matriks bersama-sama. Kemudian kita akan melihat bagaimana sistem persamaan linear itu dinotasikan dalam matriks. Baik, misalnya di sini kita ada suatu perusahaan yang memproduksi 3 barang, yaitu G1, G2, dan G3, dan dijual kepada 2 customer, yaitu C1 dan C2, seperti pada tabel 71. Maka selama bulan selama 1 bulan itu maka perusahaan menjual 3 item G2 kepada pelanggan C1, 3 item G2 kepada pelanggan C1, ya, seperti itu. Dan seterusnya. Maka dari tabel tersebut kita tahu bahwa angka-angka tersebut diwakili dalam tabel itu. Maka kalau kita mengabaikan tabel headingnya, ya, atau kepala tabelnya, kemudian kita menulis informasi dalam bentuk matriks, maka kita bisa tuliskan matriksnya seperti ini. Jadi A sama dengan 7, 3, 4. Si 7, 3, 4, 156, di sini juga 156. Ya. Nah, maka di sini kumpulan atau array daripada kotak ini, ya, kumpulan daripada angka-angka yang berbentuk kotak ini, ya, dan dikelilingi oleh sepasang kurung kotak, itu dinamakan matriks, ya. Dalam bentuk pluralnya atau jamaknya adalah matrices. Kemudian tiap-tiap angka yang menyusun array tersebut itu dinamakan entry atau elemen, ya, seperti itu. Kemudian meskipun benar juga kalau misalnya kita menggunakan kurung biasa, ya, itu boleh juga. Tapi menggunakan kurung kotak ini akan membantu kita untuk mengingat bahwa ini adalah bentuk matriks, ya, yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, di sini kita lihat matriks A ini terdiri dari 2 baris, ya. 2 baris berarti yang memanjang. Nah, ada yang dari kiri kanan, ada yang dari atas ke bawah. Maka yang memanjang ini dinamakan baris, ya, baris, dan yang dari atas ke bawah ini dinamakan kolom. Di sini kita lihat bahwa matriks A mempunyai 2 baris, ya, dan 3 kolom. Maka dia dinamakan tingkatnya adalah 2x3 atau ukurannya 2x3, ya. Maka secara umum matriks dengan ukuran M kali N itu mempunyai M baris dan N kolom. Kemudian kita menuliskan matriks itu dengan huruf besar yang tebal. Seperti ini tadi, A, B, C dalam huruf tebal. Kemudian elemennya itu dengan huruf kecil, ya. Huruf kecil biasa saja, ya, kalau seandainya di dalam elemennya itu adalah huruf-huruf, gitu, ya, seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan double subscript notation, atau angka di bawah, itu 2 angka di bawah, ya, yang menyatakan bahwa elemen A, ya, itu merupakan, nah, di sini misalnya di sini A, I, J, ini berarti elemen A ini ada di baris ke I dan di kolom ke J, ya, seperti itu. Jadi seperti ini, A1, 2 berarti baris 1 kolom 2 berarti ini, ya. Makanya menandakan ini adalah elemen dari elemen
untuk matriks A di baris pertama dan kolom kedua, begitu seterusnya. Baik, jadi seperti ini kira-kira penulisannya ya. Kalau 3 kali 2 berarti 3 baris 2 kolom. Kalau 3 kali 3 berarti 3 baris dan 3 kolom. Baik, kemudian ya, di apa yang ini tadi merupakan penjelasan tentang apa itu matriks dan notasi yang terkait dengan matriks ya. Kemudian matriks juga akan memberikan apa namanya shorthand ya, apa shorthand ya, untuk menjelaskan informasi yang ada pada tabel. Jadi matriks itu intinya adalah matriks itu bentuk bentuk singkat atau bentuk singkat daripada suatu tabel ya, seperti itu. Oke, baik, di sini kita mencoba untuk menggunakan matriks ini untuk menyelesaikan masalah ekonomi gitu kan, untuk penerapannya dalam ekonomi bisnis ya. Maka kita akan melakukan transposisi, kemudian penambahan pengurangan, kemudian perkalian skala dan juga perkalian matriks ya, seperti itu. Kemudian dan di sini kita tidak membahas pembagian ya, karena cukup tidak mudah ya untuk membagi matriks satu terhadap matriks yang lain ya. Nah, meskipun kita juga bisa melakukan hal yang sama, idenya adalah dengan yang dinamakan nanti inverse ya. Oke, nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Baik. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang transposisi ya. Jadi tabel 71 ini tadi ya, itu tadi tabel di atas tadi seperti ini ya, dengan matriks A ini ya. Kemudian kalau misalnya kita coba ubah dalam bentuk lain ya, maka kita juga bisa mengubahnya seperti ini kan. Jadi kalau yang tadi kepala kolomnya itu adalah penjualan bulanan ya dari barang tersebut, maka sekarang ditukar menjadi berapa jumlah yang terjual kepada pembelinya. Maka kita lihat bahwa di sini yang tadinya baris menjadi kolom ya, yang tadinya 734 yang tadinya adalah baris, maka di sini 734 menjadi kolom. Demikian juga 156 menjadi dari baris menjadi kolom seperti ini ya. Kemudian nah, hal ini ya, dinamakan A dan B ini merupakan transpose ya, saling transpose ya, seperti itu ya. Di sini kita bisa baca bahwa A transpose sama dengan B, atau sebaliknya B transpose sama dengan A. Maka transpose daripada suatu matriks itu didapatkan dengan mengganti baris dengan kolom ya, sehingga baris pertama akan menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya. Jadi tukar tempat ya. Nah, di mana jumlah baris pada A itu akan sama dengan jumlah kolom pada A transposnya ya, seperti itu. Sehingga jika A itu punya ukuran M kali N, maka A transpos itu akan punya ukuran N kali M. Oke. Baik. Ini saya kira example-nya sederhana saja ya. Oke. Kemudian di sini ini adalah suatu bahasan khusus, yaitu matriks yang punya nama khusus. Jadi kalau matriks itu hanya punya satu baris seperti ini, maka dia dinamakan vektor baris ya, seperti ini. C ini ya, seperti ini adalah vektor baris. Sementara kalau dia punya hanya satu kolom, maka dia dinamakan vektor kolom ya. Dan penulisannya sama. Jadi untuk vektor itu dia ditulis dengan huruf kecil tapi tebal ya, huruf kecil dan tapi tebal ya. Oke. Jadi seperti ini, atau bisa juga dituliskan seperti ini ya. C ada garis bawahnya ya. D ada garis bawahnya. Baik. Kemudian kita masuk ke penambahan dan pengurangan ya. Jadi ini masih matriks yang sama seperti di atas tadi ya. Kemudian ini anggaplah ini adalah penjualan di bulan Januari dan kemudian ada penjualan di bulan Februari
ya seperti ini. Ya. Maka misalnya, oke di sini ada contohnya. Oke, jadi kalau misalnya customer C1 membeli 7 item G1 di bulan Januari, ya seperti ini, dan dia membeli 6 item di bulan Februari, seperti ini, maka jumlah total yang dia beli adalah 7 plus 6 sama dengan 13. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa sisanya juga dilakukan penjumlahan yang sama, ya. Maka kalau misalnya C itu adalah suatu matriks baru hasil penjumlahan daripada matriks A dan B, maka kita bisa tuliskan C besar sama dengan A besar plus B besar. Ya. Secara umum kalau kita ingin menambahkan atau mengurangkan dua matriks dengan ukuran yang sama, maka kita tinggal menambahkan atau mengurangkan elemen yang bersesuaian. Nah, misalnya kalau uh, elemen di baris pertama kolom pertama ya dijumlahkan atau dikurangkan dengan elemen di baris pertama dan kolom pertama dari matriks yang lain, ya seperti itu. Sehingga di sini kita tahu bahwa A tambah matriks A tambah matriks B sama dengan matriks B tambah matriks A, ya seperti itu. Jadi bisa bisa dibalik, ya seperti itu, bisa dibalik, ya. Nah kalau contoh seperti ini nggak mungkin kita lakukan. Kenapa? Karena matriks D ini dia punya ukuran 2 kali 2, sementara matriks E dia punya ukuran 3 kali 2. Ya, jadi nggak sama ukurannya. Ya, harus sama kalau penjumlahan dan pengurangan. Oke. Kemudian ya, di sini ada matriks yang mana dinamakan matriks 0, yang mana isinya adalah 0 semua. Nah, jadi kalau satu matriks itu isinya adalah 0 semua, maka dinamakan matriks 0. Ya, oke. Dan ini adalah hukum-hukum daripada penjumlahan dan pengurangan matriks, ya. Jadi kalau kita mengurangkan matriks A dikurangi matriks A, maka hasilnya adalah 0, sementara kalau matriks A ditambah dengan 0, hasilnya adalah matriks A, ya, seperti itu. Baik, kemudian kita masuk ke perkalian skalar, ya. Perkalian skalar atau perkalian dengan suatu konstanta. Ya, misalnya pada tabel tadi, ya, pada matriks tadi, ya, matriks tadi, maka misalnya customer C1 membeli 7 item G1 setiap bulannya. Jadi mau di bulan Januari, bulan Februari dan seterusnya dia membeli 7, selalu membeli 7. Maka kita bisa melihat bahwa selama 1 tahun maka customer C1 ini membeli 12 kali, ya. Selama 1 tahun ada 12 bulan, beli 12 kali 7 atau sama dengan 84. Maka kita bisa melakukan perkalian konstanta atau skala yang sama untuk elemen matriks yang lain, ya. Maka kita bisa lihat di sini, misalnya kalau B ini adalah hasil daripada perkalian matriks A tadi, maka kita bisa lihat ya masing-masing elemennya, ya masing-masing elemen daripada matriks itu dikalikan dengan 12 angka yang sama, ya. Oke. Kemudian bisa positif, ya 2A, bisa negatif juga boleh, tidak masalah, ya. Oke, baik. Dimana di sini adalah beberapa sifat daripada perkalian perkalian matriks dengan skalar, yaitu kalau misalnya matriks penjumlahan A dan B itu kalau dikalikan dengan K, dengan skalar K atau konstanta K, maka kita harus mengalikan masing-masing matriks dengan K tersebut, ya seperti itu. Nah, kalau di sini ada yang lain, jadi kalau kalau misalnya sudah ada perkalian skalar L dengan matriks A, kemudian dikalikan dengan perkalian skalar dengan K, maka kita bisa lihat bahwa kita bisa kelompokkan perkalian skalanya itu K kali L dulu, baru kemudian dikalikan dengan matriks A. Oke. Kemudian di sini ada perkalian matriks, ya, perkalian matriks. Di sini kita bisa lihat misalnya kita ada ini adalah vektor baris, di mana sini adalah pembelian atau harga, ya, harga 50, 30 dan 20. Masing-masing barang pembeliannya ada 50, 30 dan 20. Dan di sini adalah bahwa perusahaan, ya, berhasil menjual masing-masing item dengan harga tersebut itu adalah 100 buah untuk yang $50, 200 buah untuk yang $30, dan 175 untuk yang $20, ya. Oke, seperti itu. Dan ini dinamakan vektor kolom, ya. Kalau ini adalah vektor baris, ini adalah vektor kolom, ya. Maka
Oke, untuk mendapatkan penjualannya, maka kita tinggal kalikan 50 kali 100. Demikian juga dengan yang lain-lain ya. Sehingga di total jumlahnya adalah masing-masing penjualan barang itu dijumlahkan, kemudian hasilnya adalah 14.500 dan kita akan mendapatkan matriks 1 kali 1. Sehingga di sini matriks 1 kali 1 itu didapatkan dengan mengalihkan vektor harga P dengan vektor kuantitas Q ya, yang hasilnya adalah 14.500 ini tadi ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat perkalian vektornya adalah seperti ini. Jadi 50 kali 100, 30 kali 200, 20 kali 175 hasilnya seperti ini ya. Kemudian hasil perkaliannya adalah seperti ini tadi ya. Ya, maka penting untuk memperhatikan bahwa elemen tunggal 1 kali 1 daripada matriks AB ini diperoleh dari pengalian setiap elemen dari vektor A dengan elemen yang bersesuaian daripada vektor B ya. Oke. Sehingga di sini kita tahu bahwa masing-masing vektor punya jumlah elemen yang sama. Dengan kata lain bahwa jika vektor A ini punya ukuran 1 kali S dan vektor B punya ukuran T kali 1, maka kita akan mendapatkan hasil kali vektor AB ini di mana S sama dengan T. Jadi artinya kita hanya bisa memperoleh vektor perkalian AB itu jika ukuran S sama dengan T ya, atau jika kolom dari vektor sebelumnya itu sama dengan besar daripada vektor ukuran baris dari vektor sesudahnya ya, seperti itu ya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke matriks ya. Ini tadi kalau vektornya adalah untuk gambar sederhana daripada sebelum kita masuk ke matriks ya. Jadi misalnya di sini jika A adalah matriks ukuran M kali S dan B adalah matriks dan ukuran S kali N ya, maka C sama dengan A kali B atau matriks C sama dengan perkalian matriks A dan B, di mana kita tahu bahwa dia akan menghasilkan matriks ukuran M kali N. Jadi perlu diperhatikan bahwa kalian harus melihat apakah suatu matriks itu bisa dikalikan jika ukuran daripada kolom matriks sebelumnya itu sama dengan ukuran daripada baris matriks sesudahnya. Ya, jadi kalau misalnya A adalah matriks sebelumnya dan B adalah matriks sesudahnya, maka kalian harus melihat ukuran kolom daripada matriks sebelumnya apakah sama dengan ukuran baris dari matriks sesudahnya. Ya, seperti itu. Nah, maka di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah kolom dari A harus sama dengan jumlah baris pada B. Nah, ini sudah saya sampaikan barusan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, maka matriks C itu akan menghasilkan atau matriks hasilnya merupakan matriks dengan ukuran M kali N. Kemudian yang terakhir, elemen daripada C atau elemen daripada matriks hasil itu akan diperoleh dengan mengalihkan vektor baris dengan vektor kolom. Oke, sekarang kita lihat ilustrasi daripada matriks berikut ini ya. Ya, jadi di sini adalah matriks A dengan ukuran berapa? 2 kali 3 ya. Kemudian matriks B dan ukuran 3 kali 4 ya. Maka di sini kita tahu bahwa matriks ini kedua matriks ini bisa dikalikan. Kenapa? Karena jumlah kolom pada matriks sebelumnya yaitu A itu adalah 3, itu sama dengan jumlah baris pada matriks sesudahnya itu B sama dengan 3. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi pertama kita hasilnya ini kita kasih dulu penanda misalnya C11. Oh, berarti C11 berarti ini adalah hasil perkalian dari baris ke-1 dan kolom ke-1 gitu. Maka kita bisa di sini ya. Nah, dari mana asalnya 7? Oh, 7 diperoleh daripada perkalian vektor barisnya, yaitu ini baris pertama dari matriks pertama, kemudian
kolom pertama dari vektor kolom dari matriks yang kedua. Maka 7 ya. 2 kali 3 tambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 5 sama dengan 7. Nah, oke. Begitu juga ketika kita berpindah ke C apa? C12 ya. Jadi ini didapatkan dari perkalian vektor baris pertama ya, vektor baris pertama dari matriks A dikalikan dengan vektor kolom ya, kedua dari matriks B gitu. Oke. Demikian juga seterusnya dengan yang lain ya. Jadi 5 juga diperoleh dengan cara seperti itu. Jadi fokus pada vektor barisnya dulu ya. Untuk matriks pertama fokus pada barisnya dulu, baris pertama. Jadi kalau setelah baris pertama ini sudah disekalikan semua dengan kolom di baris kedua, di matriks kedua, maka baru kita pindah ke vektor baris berikutnya ya, seperti itu. Ya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini juga diperoleh dari jadi selesaikan dulu vektor baris perkalian vektor pada baris pertama dari matriks pertama itu dengan perkalian semua kolomnya, semua kolom daripada matriks yang kedua ya, untuk mendapatkan hasil di baris pertama. Baru kemudian melangkah ke berikutnya di vektor baris kedua dengan kolom masing-masing kolom di matriks B untuk mendapatkan hasil di baris kedua. Oke. Oke, ini ada sekedar saran saja. Jadi suatu hasil perkalian dari dua matriks itu akan terjadi jika inner number ya. Inner numbers are the same and the order inner number. Inner number itu artinya ini ya. Jadi S sama S ini inner number. Jadi ini adalah jadi kalau ini misalnya ini adalah A kali B, maka ini luar kan. Nah, ini dalam. Maka inner number atau angka S ini sama ya. Kemudian kemudian ukurannya itu ditentukan daripada angka yang luar. Jadi lihat dulu angka dalamnya apakah sama. Kalau iya sama, maka ukuran matriks hasilnya nanti itu adalah perkalian daripada angka luarnya gitu. Jadi ini sekedar saran saja ya. Oke. Kemudian ini adalah beberapa sifat daripada perkalian matriks ya. Nah, kalau di aritmetik kita tahu ada hukum distributif ya, seperti ini ya. A kalikan B tambah C, maka A ini harus dikalikan dengan masing-masing angka seperti ini. Atau di sini adalah associative law atau hukum asosiatif ya. Itu perkalian mau BC dulu kemudian dikalikan A akan sama dengan AB dikalikan dengan C misalnya gitu kan. Nah, kemudian ada juga komutatif law atau hukum komutatif, itu AB itu mau tukar tempat itu sama ya. Maka di sini untuk beberapa hukum itu akan sama untuk matriks ya, yaitu ini adalah hukum distributifnya, kemudian ini adalah hukum asosiatifnya. Tapi itu tidak berlaku untuk komutatifnya. Artinya apa? Artinya AB itu nggak akan sama, perkalian matriks AB itu nggak akan sama dengan matriks BA. Ya, oke. Coba kita cek pada contoh berikut ini. Jadi kalau A dulu dikalikan dengan B, maka kita bisa lihat hasilnya adalah 0138. Tapi kalau dibalik B kali A, maka hasilnya adalah 7251. Sehingga untuk matriks ini tidak berlaku hukum komutatif tadi. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana matriks ini kita pakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya dengan metode eliminasi ya, seperti ini. Jadi misalnya kalau kita punya persamaan linear 2x min 5 sama dengan 2x min 5y sama dengan 6, maka di sini 7x plus 8y sama dengan min 1, maka di sini kita bisa menuliskan matriks A dikalikan dengan matriks X kali sama dengan B. Maka di sini adalah matriks konstanta, adalah matriks variabel, dan ini adalah matriks hasil ya. Ya, maka kalian akan mendapatkan hal seperti ini. Maka demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.